Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bahagia rasanya kita dapat bertemu walaupun lewat online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti kita dapat kembali bersama insyaallah di bawah naungan bendera baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan. Apakah kemuliaan 10 hari di bulan puasa itu hanya ada pada Lailatul Qadarnya? Tentu saja tidak begitu. Jadi ada begitu banyak hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Salah satunya di hadis Nabi besar Muhammad alaihi wasallam mengatakan, "Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar." Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, bulan Ramadan ini diawali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ditengahi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi memang pada 10 malam yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyiapkan tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala bagikan begitu banyaknya kepada para hamba-hambanya di 10 hari terakhir berupa pembebasan dari api neraka. Ya, memang sebenarnya pembebasan dari api neraka ini sudah dimulai dari awal-awal di bulan Ramadan. Hanya saja di 10 hari yang terakhirnya ini door prize-nya begitu banyak, dilipat-lipat gandakan begitu banyak. Bahkan di hari terakhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan pada malam terakhir di bulan Ramadan, pada hari terakhir di bulan Ramadan, sebanyak bilangan yang sudah dibebaskannya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hari terakhir yang dimaksudkan itu adalah Lailatul Qadar? Apakah itu adalah hadiah Lailatul Qadar?" Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukan. Ini semacam Allah Subhanahu wa taala memberikan bayaran kepada para pekerja yang sudah melewatkan 1 bulan penuh pekerjaannya. Jadi itu hadiah lain selain daripada bulan suci Ramadan. Dan karena begitu banyaknya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari di bulan Ramadan, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Lau araftum ma fi Ramadan la tamannaitum an lawi syuhur kullah Ramadan." Andai saja kalian tahu apa yang Allah berikan pada bulan Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang bulan, sepanjang tahun isinya semuanya Ramadan. Itu, dan andai saja kita tahu karunia apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan ada orang ketika dia dapat sesuatu pada malam terakhir di bulan Ramadan, maksudnya malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, mencukupinya untuk seumur hidupnya. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan itu mencukupinya untuk seumur hidupnya dan menjadikan dia terampuni dosa-dosanya yang telah lalu padahal sudah berpuluh-puluh tahun dia hidup. Hanya dengan mendapati 1 malam saja pada bulan Ramadan, pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ada dari hamba-hamba Allah yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dia dapatkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, sampai-sampai bukan hanya mencukupi untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadikan kedua orang tuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada dia pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada 10 hari terakhirnya insyaallah. Amin. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak hanya pada 10 pada malam-malam harinya saja, akan tetapi juga bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan pada siang-siang harinya. Pada siang-siang harinya juga memang merupakan siang-siang hari di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, karunia, pembebasan di api neraka juga pada siang-siang harinya. Bahkan yang sering saya dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan bahwa waktu terbanyak di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan
Itkun minan nar, tiket-tiket bebas api neraka, itu justru bukan pada malam harinya, tapi pada saat matahari terbit setiap pagi di bulan suci Ramadan, gitu. Dan terutama di 10 malam terakhir, nah itu juga seperti itu. Allah SWT banyak memberikan pembebasan api neraka, tiket-tiket bebas neraka tersebut justru pada saat terbitnya matahari setiap hari selama bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhirnya. Itu jadi kemuliaannya tidak hanya terjadi pada malam-malam harinya saja, akan tetapi juga pada siang-siang harinya juga. Tapi jangan lupa nih, hal penting yang saya ingin tekankan bahwa begini nih, malam-malam atau hari-hari atau tepatnya waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal perbuatan kita, pahalanya, itu juga merupakan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pula apabila kita mengerjakan perbuatan dosa. Jadi bukan hanya pahalanya aja nih yang dilipatin, akan tetapi dosanya juga dilipatkan, gitu. Jadi kalau kemudian misalnya pada bulan Ramadan ini kan secara umum ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahalanya sunnah seperti pahalanya wajib. Pahalanya wajib 70 kali lipat dari pahalanya wajib pada masa-masa yang lain, gitu kan. Memang pahalanya wajib itu kalau kita kerjakan kewajiban apapun itu di atas pahalanya sunnah 70 kali lipat, gitu. Nah, kalau kemudian kita mengerjakan maksiatan pada bulan suci Ramadan, itu juga akan dilipat-lipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang berbohong pada bulan suci Ramadan itu berlipat ganda seperti 70 kali bohong pada waktu-waktu yang lain. Dan ketika tanggal-tanggal terakhir nih di bulan suci Ramadan, di mana kelipatannya menjadi sampai dengan 1000 kali lipat, sampai dengan 700 kali lipat, nah itu juga bisa seperti itu juga terhadap urusan dosa-dosa. Durhaka pada orang tua pada bulan suci Ramadan tidak sama dengan durhaka pada waktu-waktu yang lain. Seorang istri yang mendurhakai suaminya atau menyakiti hati suaminya pada bulan suci Ramadan lebih besar dosanya dibandingkan dengan seorang istri yang mendurhakai atau menyakiti hati suaminya pada bulan-bulan yang lain. Pun demikian orang tua yang berbuat kasar kepada anaknya, marahin anaknya pada bulan suci Ramadan, itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan ketika dia berbuat itu pada bulan-bulan suci yang lain, pada waktu-waktu yang lain ya. Karenanya memang harus lebih berhati-hati pada bulan suci Ramadan ini. Ketaatan harus bertambah, kemaksiatan juga harus semakin jauh insyaallah. Kalau kita bicara tentang orang soleh, maka orang paling soleh yang kita kenal, yang kita tahu tentu saja baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diceritakan tentang Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ini dikatakan seperti ini. Para sahabat meriwayatkan, kana yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi min asy-syuhur. Nabi Muhammad itu di saat bulan Ramadan beliau berusaha, beliau bekerja keras, beliau menyingsingkan lengan baju untuk beribadah bersungguh-sungguh lebih daripada kesungguh-sungguhan beliau di bulan-bulan yang lain. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, itu Nabi Muhammad kelihatan sungguh-sungguh dalam ibadahnya dibandingkan dengan di saat bulan-bulan yang lain. Padahal kita tahu Nabi Muhammad di bulan-bulan yang lain saja seperti apa ibadah beliau. Yang diceritakan bangun malam sampai bengkak telapak kakinya, itu bukan di bulan Ramadan. Di bulan yang lain itu seperti itu gitu. Jadi terbayang seperti apa kesungguh-sungguhan Nabi Muhammad beribadah di bulan suci Ramadan. Jika para sahabat meriwayatkan, kami nggak pernah ngelihat Nabi ini sampai sungguh-sungguhnya kayak begini dalam beribadah di bulan-bulan yang lain gitu. Pada bulan suci Ramadan beliau sangat bersungguh-sungguh. Dan kelanjutan hadisnya, wa kana yajtahid fil awakhir ma la yajtahid fil awail minasyuhur. Nabi Muhammad kesungguh-sungguhan beliau di akhir-akhir Ramadan lebih terlihat lagi dibandingkan dengan di awal-awal Ramadan. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya Ramadan ini istilahnya orang olahraga, ini olahraganya maraton. Bukan seperti lari jarak pendek ya. Jadi Nabi enggak yang genjot abis-abisan dengan cepat, tapi kemudian di akhir-akhirnya menjadi lemah gitu. Seperti kebanyakan orang-orang di negeri kita ini ya. Di awal-awal Ramadan katanya yang penuh adalah masjid. Di tengah-tengah Ramadan yang penuh mall gitu ya, pusat perbelanjaan, belanja-belanja. Di akhir-akhir Ramadan yang penuh terminal, bandara. Namun yang pasti tidak demikian kabarnya dengan orang-orang soleh.
Orang-orang saleh di awal-awal Ramadan mereka menyibukkan dirinya dengan Quran, tadarus, masjid. Di akhir-akhir Ramadannya menjadi lebih lagi gitu. Bahkan saya perhatikan di kota Tarim, nah itu begitu masuk akhir Ramadan seperti pesta setiap malam. Pesta ibadah setiap malam. Mereka dari mulai masuk tuh tanggal 20, masuk tanggal 21, begitu ya. Itu udah akan mengadakan hataman-hataman di masjid-masjid besar-besarnya. Begitu diawali dengan buka puasa bersama. Dan itu bukan hanya di masjid, tapi sampai di halaman masjid, sampai di jalan-jalanan. Mereka akan mengadakan buka puasa bersama. Kemudian setelahnya mereka akan sholat maghrib berjamaah. Lepas sholat maghrib berjamaah, mereka akan sholat tasbih berjamaah. Selepas itu baru makan besar, maksudnya makan nasi dan lain-lainnya. Kemudian sesudah itu mereka akan sholat isya berjamaah. Selepas sholat isya berjamaah, mereka akan mengerjakan sholat tarawih, ya. Diakhiri dengan sholat witir. Biasanya bukan hanya 3 rakaat, tapi 11 rakaat. Dia sholatin tarawihnya. Sholat witirnya maksud saya, jadi tarawih 20 rakaat, selepas itu witirnya 11 rakaat. Jadi bukan tarawih tambah witir 11 rakaat ya, tapi tarawihnya 20, lepas itu baru witirnya yang 11 rakaat. Habis selesai itu baru majelis-majelis, ditambah dengan bersama-sama melantunkan dzikir, melantunkan tasbih, melantunkan sholawat, melantunkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad, melantunkan puji-pujian kepada Allah tentu saja, dzikir-dzikir sampai hampir menjelang sahur. Acara ini baru selesai. Dan itu mereka lakukan setiap malamnya selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, terutama pada malam-malam ganjilnya. Sehingga membuat saya berpikir, nih kalau ibadahnya mereka nih sudah sebegininya ya. Saya lihat ibadahnya orang-orang di negeri kita ini di 10 hari terakhir malah lebih cenderung merosot. Saya khawatir nih surga kalau didapat sama orang-orang kita nih kira-kira di bagian mananya gitu. Yang mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kebagian sama rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mengenai sholat tasbih ini ya untuk setiap malam Ramadan, memang di sana punya kebiasaan untuk mengerjakan sholat tasbih secara berjamaah, baik itu di masjid-masjid ataupun di pondok-pondok pesantren, baik itu di Darul Zahra, di Darul Mustafa, dan di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Juga mereka terbiasa mengerjakan sholat tasbih berjamaah selepas sholat maghrib. Jadi sebelum maghrib mereka berbuka, maksudnya mereka menunggu berbuka sampai adzan maghrib, mereka berbuka puasa dengan kurma, air, dan hanya gorengan sedikit gitu ya, sambusa biasanya gitu. Nah selepas itu mereka akan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan sholat tasbih berjamaah. Jadi perut juga sudah mulai agak turun, baru kemudian sesudah itu mereka akan makan besar sambilan menunggu waktu sholat isya dan sholat tarawih, begitu ya. Nah, sholat tasbih ini sendiri diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abbas. Jadi satu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada pamannya Abbas, "Ya am ala unabbiuka ma in fa'alta bihi ghufira laka ma taqaddama min dzambik." Wahai paman, maukah kamu saya ajarkan satu perbuatan yang jika kamu lakukan akan terampuni dosa-dosamu yang telah lalu? Tentu saja pamannya mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, ajarkan aku itu." Nabi Muhammad kemudian mengajarkannya sholat tasbih. "Ya am, sholli arba'a rakaat." Wahai paman, sholatlah 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca 75 tasbih. Gitu ya, sehingga satu kali sholat itu menyelesaikan 300 tasbih, karena masing-masing kan 75 kali 4, sehingga semuanya 300 tasbih. Nabi mendetilkan kemudian cara sholat tasbihnya ini, dan para ulama meriwayatkan dengan 2 riwayat. Jadi ada yang mereka bilang yang Nabi ajarin itu 10 tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum Fatihah dan surat. Baru kemudian setelah membaca surat Fatihah dan suratnya membaca lagi tasbih 15. Kemudian saat ruku 10, saat i'tidal 10, saat sujud 10, saat duduk 10, saat sujud lagi 10, semuanya 75. Jadi tadi sebelum Fatihah 10, sesudah Fatihah 25. Sudah Fatihah 15, jadi 25 ya. Saat ruku 10,
35 saat i'tidal 10, 45 saat sujud 10, 55 saat duduk 10, 65 dan saat sujud lagi menjadi 75. Nah, ini berulang setiap rakaat gitu kan ya, sehingga dapat 300 kali tasbih. Ada yang begitu, ada juga yang 10 yang sebelumnya Fatihah dan surat itu dibaca di saat jalsatul istirahah. Jadi duduk sebentar sebelum kembali berdiri gitu. Ala kulli hal, dua-duanya sama-sama mungkin untuk dilakukan, boleh-boleh saja untuk dilakukan. Kemudian Nabi Muhammad sesudah mengajarkan cara sholat tasbih ini, Nabi kemudian mengatakan begini nih, ya am, ini istata'ta an taf'al fi kulli yawmin faf'al. Wahai paman, kalau engkau dapat melakukannya sehari sekali, kerjakan. Kerjakan sehari sekali wahai paman. Wa illa fa fi kulli usbu'in faf'al. Kalau enggak bisa sehari sekali, sekurangnya seminggu sekali kerjakan paman. Wa illa fa fi kulli syahrin faf'al. Kalau enggak bisa seminggu sekali, sekurangnya sebulan sekali kerjakan. Wa illa fa fi kulli sanatin faf'al. Kalau nggak bisa, sekurangnya deh, seenggaknya sampai mentok-mentoknya, istilahnya sampai sekurangnya banget gitu, setahun sekali kerjakan. Nah, pamannya sendiri, pamannya Abbas ini ya, paman Nabi yang Abbas ini, beliau memutuskan untuk mengerjakan yang afdoliyah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu beliau melaksanakan sholat tasbih setiap hari sekali. Gitu, sehari sekali dilakukan oleh pamannya Abbas ini sampai dengan tutup usianya beliau istiqomah mengerjakan hal tersebut seperti mana yang beliau ceritakan. Nah, kita nih nggak bisa kerjakan sehari sekali, seminggu sekali juga mungkin tidak gitu. Sekurangnya di bulan Ramadan di mana amal-amal ibadah dilipat-lipat gandakan, kalau bisa kita mengerjakannya ya kalau bisa sih setiap malam. Andai nggak bisa setiap malam selama bulan suci Ramadan, sekurangnya ambil malam Jumat. Nggak malamnya, siangnya. Meskipun memang malam Jumat itu malamnya lebih mulia daripada siangnya. Sama halnya dengan bulan suci Ramadan. Ini antara malamnya dengan